belum ada seminggu terus aku ketilang lagi. Terus polisinya tuh jadi bingung, apalagi nih yang harus disita gitu. Ya aku tuh orangnya agak nekat, jadi aku males buat putar balik, tapi aku ngelawan arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Hasna. Dan di video kali ini aku mau kasih pengalaman aku selama aku hidup, selama aku di Malang. Pengalaman tentang ketilang polisi ya, ketilang polisi. Jadi selama aku kuliah itu aku cukup sering ketilang polisi karena aku belum punya SIM ya, dan agak melanggar peraturan gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau berbagi pengalaman aku, dan aku mau kasih tips-tipsnya ya nanti di akhir, dan aku juga bakal kasih ya apa hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman aku ini. Oke, langsung aja. Jadi cerita pengalaman aku yang pertama kali ketilang itu aku jam 7 pagi. Coba aja teman-teman bayangin, aku masuk kelas itu jam 7 pagi ya, jam 7 pagi, terus datangnya pun mepet, dan aku itu waktu itu bonceng temen aku, jadi temen aku bonceng di belakang. Nah, terus dia kan nggak pakai helm, aku pakai helm sih, tapi dia nggak pakai. Itu kayak apesnya itu ketemu polisi, dan polisi itu lagi jaga di gerbang veteran UB ya. Kalau kalian tahu gerbang veteran UB, jadi ini tuh gerbang ya. Terus polisinya itu ada di depan gerbangnya gitu. Jadi para mahasiswa UB yang mau masuk dan mereka nggak pakai helm tuh ya udah auto kena gitu. Ya sama kayak aku kemarin sama teman aku ini. Jadi dia nggak pakai helm. Terus ada polisi langsung kayak ayo minggir gitu, langsung langsung kayak nyegat aku gitu kan. Nah, terus aku tuh jiwa-jiwa kaburnya tuh tinggi gitu, jadi aku tuh langsung ngebut dan hampir nabrak polisinya. Itu kocak banget sih. Terus ya udahlah, karena polisinya tuh nggak mau minggir ya, meskipun aku udah ngebut, jadinya ya aku nggak berhasil gitu buat kabur. Jadi aku ya udah ketilang gitu kan. Aku ketilang, terus STNK ku disita. Terus ya udah, jadi STNK aku harus aku ambil di tanggal tertentu, dan aku bayar denda ya kan, bayar denda ketilang. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Nah, terus jadi itu jadi waktu yang ketilang pertama itu aku kena 2 pelanggaran ya. Yang pertama itu pelanggaran karena aku nggak punya SIM, dan yang kedua itu karena temanku nggak pakai helm. Nah, udah kan. Terus habis itu pengalaman ketilang aku yang kedua. Nah, pengalaman ketilang aku yang kedua ini agak-agak masih ada sangkut pautnya sih yang pertama. Cuma yang kedua ini aku ketilangnya itu di gerbang Soekarno-Hatta ya, yang di jembatan itu. Nah, itu kan lagi banyak polisi ya di situ, dan aku tuh sayangnya itu aku tuh nganter temen aku pulang, dan dia nggak pakai helm ya kan, terus ya udah ketilang polisi kayak nyegat kita. Terus akhirnya ya udah kita turun gitu kan. Nah, di sini nih yang agak-agak banyak aku agak berdebat sama polisinya gitu kan, soalnya nggak ada lagi gitu yang bisa disita. SIM aku itu udah kesita kan, jadi aku itu tuh jaraknya masih deket gitu, belum ada seminggu terus aku ketilang lagi. Terus polisinya tuh jadi bingung, apalagi nih yang harus disita gitu. Yaudah, motor kamu saya sita ya gitu. Terus aku bilang, ya nggak bisa pak, nggak bisa, saya juga butuh nih motornya itu buat saya pakai berangkat kuliah gitu kan setiap hari. Terus ya di situ aku tuh kayak ngeles gitu lah. Ya pak, saya kan belum sempet pak bikin SIM,
kuliahnya ini juga padat gitu kan, terus saya juga nggak bisa pulang kayak gitu gitulah, pokoknya ya banyak cari alasan gitulah. Habis itu dan di endingnya polisinya gini, bukan polisinya sih, kita yang malah nawarin, ya udahlah Pak, bayar nggak apa-apa lah Pak, bayar nggak apa-apa asalkan jangan disita gitu kan motornya. Itu aneh banget sih. Terus akhirnya bapaknya tuh kayak luluh juga gitu, ya udah bayar gitu, dan waktu itu bayarnya 150.000, bayarnya 150.000. Soalnya kan dua tuh pelanggarannya, yang pertama aku belum punya SIM, yang kedua temanku nggak pakai helm, jadi kayak double pelanggarnya tuh double terus gitu loh. Pelanggarnya tuh double terus, bener-bener aduh parah banget dah. Ya udah, terus habis itu udah kan, yaudah itu yang ketilang kedua. Nah, yang ketilang ketiga ini sebenarnya bukan ketilang sih, cuma selamat dari polisi. Nah, jadi kejadiannya ini di Suhat juga, di jembatan Suhat. Nah, waktu itu waktu di jembatan Suhat ini aku mau mau nyebrang itu kan, mau lewat, terus ada polisi. Aku tuh nyadar ada polisi. Nah, terus aku tuh kayak ngebut gitu, terus pandangan aku tuh nggak ke polisinya, jadi aku ya kayak ngalihin pandangan gitu kan. Terus sama aku tuh berusaha di belakang mobil biar nggak kelihatan. Terus alhamdulillahnya selamat dong. Itu aku bener-bener deg-degan sih sebenarnya, kayak deg-degan, terus takut bakalan ketilang lagi gitu. Terus ya udah selamat ya. Jadi yang ketiga itu selamat. Terus yang keempat ini ketilang. Yang keempat ini ketilang, cuma yang ngendarain itu bukan aku tapi temanku. Nah, aku yang dibonceng. Nah, ini tuh ketilangnya gara-gara temen aku ini belok kiri, tapi dia belok kiri, lampunya itu merah tapi dia tetap jalan. Nah, padahal seharusnya nggak boleh. Jadi belok kiri ikuti lampu, belok kiri itu harus ngikuti lampunya kan, tapi dia malah belok, nggak baca pelang-pelangnya gitu kan. Terus ya udah, habis belokan itu ada polisi. Ya polisinya kan tahu ini kan pasti lampu merah nih, kok jalan gitu kan. Ya udah, terus akhirnya tilang deh. Cuma yang keempat ini ketilangnya teman aku ya, bukan aku. Cuma aku merasakan gitu, aku merasakan debat dulu nih dengan polisi gitu kan. Terus yang kelima, yang terakhir ini aku dicegat polisi waktu di Klaten. Jadi aku kan pergi ke Klaten di waktu itu tuh kayak ngabdi sebulan doang gitu kan, cuma main-main gitu. Nah, terus waktu aku ke pasar, jadi pasarnya tuh lumayan agak jauh, kayak ngelewatin jalan raya. Terus waktu aku ke sana, pas balik itu, jadi kalau misalkan Klaten itu dia tuh kayak susah gitu loh buat putar balik. Jadi kalau misalkan kamu mau balik, kamu itu harus muter, harus tetap lurus tapi muter gitu kan. Nah, emang nakalnya aku ya, maksudnya aku tuh orangnya agak nekat, jadi aku males buat putar balik, tapi aku ngelawan arus. Jadi aku tuh ngelawan arus waktu itu. Terus anehnya aku tuh nggak lihat itu tuh ada polisi. Nah, mungkin karena mataku kan minus ya, jadi mungkin nggak kelihatan gitu kalau di depan itu ada polisi. Terus baru pas deket banget baru aku nyadar, loh ada polisi gitu kan. Itu parah banget sih. Nah, habis itu yaudah, ditanya-tanyain, kamu dari mana, terus mau kemana, terus anak mana gitu kan. Terus aku bilang, saya ini Pak, anak pondok gitu kan, anak Ibnu Abbas gitu, dari pondok gitu. Terus katanya, walah Ibnu Abbas gitu kan. Kayaknya tuh lumayan sering gitu anak-anak Ibas tuh yang cegat polisinya gitu kan, gara-gara suka lawan arus. Terus akhirnya sama bapaknya, yaudah jangan diulangi ya, yaudah balik aja gitu. Terus yaudah akhirnya aku nggak jadi lawan arus. Terus aku akhirnya ini deh, ngikutin jalan ke depan lagi. Jadi itu dia ya teman-teman, pengalaman aku ketemu polisi 5 kali di Malang dan di Klaten.
Terus apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Jadi hikmahnya adalah jangan ngikutin aku ya. Hal-hal yang buruk yang aku ceritain itu jangan ditiru ya guys ya. Jadi selagi kita masih bisa bikin SIM, bikinlah SIM. Selagi kita masih punya waktu luang, yaudah daftar SIM dulu biar kita itu aman gitu. Jadi ya pengalaman aku selama aku itu belum punya SIM, kalau aku tuh setiap jalan terus ngelihat satpam itu kan sekarang bajunya kayak polisi ya, aku tuh kayak was-was gitu loh, aku tuh deg-degan terus gitu. Jadi hikmahnya adalah kalian segeralah buat SIM bagi yang belum punya SIM biar kalian tuh berkendaranya lebih tenang gitu ya. Dan jangan lupa juga pakai helm biar nggak ketilang, bukan biar nggak ketilang, biar aman ya, biar kepala kita aman kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Nah jadi itu dia teman-teman pengalaman yang bisa aku bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.